Di video kali ini kami akan mengajak Anda untuk berpikir secara sehat, berpikir secara waras dan cerdas. Di video sebelumnya, kita sudah mengangkat statement dari Pak Ar-Rozi Hasyim yang menyatakan bahwa pondok pesantren Gontor dan pondok pesantren modern yang mereka mempelajari akidah dari kitab Syekh Sholeh Al-Fauzan, maka akidah mereka keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Gontor bukan lagi akidah Ahlus Sunnah, kecuali yang mubtadi pemulanya. Jadi kelas 1, kelas 2 mungkin masih, tapi yang kelas menengah ke atas sudah ganti. Mungkin dulu dapat bantuan dari mana saya nggak tahu, tapi syaratnya harus ganti kitab. Digantilah pakai kitab seorang tokoh Wahabi di Saudi yang masih hidup sampai sekarang, namanya Sholeh Fauzan. Artinya Ar-Rozi Hasyim ini menganggap bahwa akidah Syekh Sholeh Al-Fauzan itu bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara kita sama-sama tahu, Syekh Sholeh Al-Fauzan itu adalah anggota Lajnah Daimah, anggota Hay'ah Kibaril Ulama. Syekh Sholeh Al-Fauzan adalah ulama besar yang berasal dari Arab Saudi. Keilmuan beliau diakui oleh dunia. Kitab-kitab beliau dijadikan rujukan oleh banyak para ulama, terkhusus di Indonesia. Begitu banyak majelis-majelis taklim yang mereka mempelajari, yang mereka mengambil ilmu, mengambil rujukan dari Syekh Sholeh Al-Fauzan, kitab-kitab Syekh Sholeh Al-Fauzan. Tapi oleh Pak Ar-Rozi Hasyim, Syekh Sholeh Al-Fauzan itu malah dianggap akidahnya menyimpang, bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara kami menemukan ada video dari Ar-Rozi Hasyim yang melarang jamaahnya untuk mengomentari sosok Mamah Ghufron yang kemarin sempat viral dengan ucapan-ucapannya yang aneh, nyeleneh, bahkan jelas-jelas sesat, yang mengatakan bisa bicara bahasa semut, bahasa malaikat, bahasa jin, dan sebagainya. Syekh Sholeh Al-Fauzan dikomentari dengan sedemikian buruknya oleh Ar-Rozi Hasyim, sementara Ghufron tidak boleh dikomentari oleh Ar-Rozi Hasyim. Jangan nanya tentang Mama Ghufron, tentang bahasa Yani. Saya agak sedih melihat komentar orang mengkritisi orang yang kita sebut namanya tadi dengan cara tidak elok, dengan cara yang disebut mencaci. Dia masih muslim nggak orang itu? Masih muslim nggak? Perhatikan, sibabul muslim fusuq. Ini hadis, coba dihafalin. Sibabul muslim fusuq, hadis Bukhari dan Muslim. Sibabul muslim, mencaci menghina sesama muslim, fusuq, tanda kefasikan. Saya khawatir orang yang suka komen itu ada kegelapan di hatinya. Nah, ini yang mesti kita hati-hati. Itu ujian, Pak. Jadi apapun yang kita lihat di sosial media itu ujian, ngetes hatimu sekotor apa atau sebening apa. Melihat dulu ada Habib Ja'far Al-Kaf, sampai sekarang masih hidup, wali majdzub yang dituduh orang gila, Habib Saikhon, sekarang konflik antara zuriat Wali Songo misalnya dan sebagian zuriat. Itu ujian buat kita. Kita ini terjebakkah dengan emosi itu? Berarti di sini memang ada noda hitam sehingga gampang dipancing, mudah untuk disulut. Jangan-jangan kita bagian dari itu. Nauzubillah min dzalik. Maka teman-teman, kami kalau diribat, saya kasih tahu, tolong jangan komentari tentang Habib Majdzub, termasuk kiai-kiai yang unik, dan nama pesantrennya memang pesantren unik. Nggak usah dikomentari, cukuplah mereka melihat hasil perbuatannya. Karena murid-muridnya suka menghujat Habib Lutfi, ya kan? Ya udah, lihat aja cara kerja Allah. Kita nggak mau mengingkari pengalaman batin seseorang. Mengaku misalnya bisa menulis buku 500 dalam sehari semalam, urusan dia. Siapa tahu benar? Siapa tahu benar, kan ada orang bilang satu helai itu satu kitab. Mungkin dia 500 paragraf kali, siapa tahu. Wallahu alam. Jadi ini kaidah yang sering kami ulangi, Bapak Ibu saudara-saudariku. Ini kaidah Ahlus Sunnah dalam memahami pengalaman batin seseorang. Ini perhatikan. Bukan hanya Ghufron yang tidak boleh dikomentari oleh Ar-Rozi Hasyim, tapi wali-wali yang katanya wali majdzub, itu tidak boleh dikomentari oleh Ar-Rozi Hasyim. Seperti Wan Sehan, Ja'far As-Segaf, Pokoknya wali-wali majdzub itu nggak boleh dikomentari. Kalian paham wali majdzub? Wali majdzub itu adalah orang gila yang dianggap wali. Ya.
Dan kegilaannya itu diklaim sebagai bentuk saking tingginya kecintaannya terhadap Allah dan Rasulnya. Padahal dengan adanya klaim seperti itu justru merendahkan syariat Islam. Ya. Mana ada orang semakin cinta kepada Allah, semakin cinta kepada Rasul, kemudian menjadi gila, kemudian dihormati, dianggap wali. Manusia yang paling cinta kepada Allah dan Rasulnya, para sahabat. Nggak ada para sahabat yang saking cinta kepada Allah, saking cinta kepada Rasul, kemudian menjadi gila, kemudian dianggap wali. Ya. Ini orang gila malah dianggap wali. Ya. Orang gila dianggap wali. Ja'far As-Segaf, yang kalau ceramahnya nggak jelas, dianggap wali. In sayin qadir kul mima kul balati waman tapi angkum pucakum pusat Jakarta aman. Coba ya, ini Ja'far As-Segaf yang ceramahnya nggak jelas. Yang diceramahkan oleh Ja'far As-Segaf itu maknanya apa? Kan ngomongnya nggak jelas, ngalor ngidul. Namanya juga orang gila. Dianggap wali. Sementara ulama dianggap sesat. Ulama yang dijadikan rujukan oleh para ulama dunia. Kitab-kitabnya banyak dibacakan di majelis-majelis taklim, malah dianggap sesat. Sementara orang gila dianggap wali, nggak boleh dikomentari. Coba. Ya, ada lagi Abu Bakar As-Segaf Gresik kalau nggak salah ya. Kalau tadi Ja'far As-Segaf, ada Abu Bakar As-Segaf, ada Wan Sehan. Ya, mereka semua orang-orang gila. Orang-orang nggak waras, dianggap wali. Ya. Sementara Gufron juga yang jelas-jelas sesat, tidak boleh dikomentari, berhusnuzon. Kalau mengomentari, ya takut nanti jatuh kepada apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sibabul muslim fusukun, ya waqitaluhum kufrun. Mencaci maki muslim itu fasik, memeranginya kufur. Padahal statement-statement dari Gufron, perkataan-perkataan dari Gufron, itu jelas sesat dan menyesatkan. Bisa bahasa malaikat, bahasa jin, dan sebagainya. Ini bahasanya, bahasa jin. Bismillahirrahmanirrahim. Zakat bubi adil kode ada ekojim. Mahun ada ekojim. Itu bahasa jin. Beda dengan bahasanya malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'adhi inna ja'adun la ta'adhi Allah. Bahasa semut, Bismillahirrahmanirrahim. Sikiin hasyatan mecenaka ya makili macam balima Allah. Itu bahasa semut. Bahkan Gufron ini ya bisa mengejar malaikat. Malaikat kalau nggak sesuai dengan keinginannya akan dikejar sama si Gufron. Dikasih hujan awas, saya berjanjian loh dengan malaikat. Nukar nakir dengan malaikat ahli hujan. Kalau hujan, kau janji tak kejar sama saya, kata saya. Betul, sumpah demi Allah saya. Hei malaikat, faqul inna qalama ummati fi inna qalama al-jawi. La qul inna rahmatan Gufron wa ma qul akayama fi Allah. Silakan mau hujan, tapi kalau nanti acara hujan, awas kau kejar sama saya. Percaya atau tidak? Gufron yang Majelis Ulama Indonesia juga mempermasalahkan pemahamannya, itu malah dianggap oleh Ar-Razi Hasim baik-baik saja, nggak ada masalah, nggak boleh dikomentari. Ya. Apapun klaim dari Gufron, nggak boleh dikomentari. Ya, siapa tahu benar. Gufron yang mengaku bisa bahasa jin, bahasa malaikat, ya bahasa semut, itu nggak boleh dikomentari, nggak boleh dikritik. Siapa tahu benar. Gufron yang mengaku sehari bisa menulis 500 kitab, nggak boleh dikomentari, nggak boleh dikritik. Barangkali benar. Ada yang memancing, bagaimana? Mana ngarang kitab 500 kitab? Saya harus dipamerkan. Sorry, kalam itu. Maka inna kalimat kitab fa'alayakum. Sementara ulama yang dijadikan rujukan oleh banyak ulama juga, ya, dijadikan rujukan oleh umat Islam dunia, meskipun nggak semuanya. Ada orang-orang yang anti terhadap pemahaman Syekh Sholeh Al Fauzan, ya termasuk Ar-Razi Hasim. Tapi paling tidak kitabnya tersebar di seluruh dunia, bermanfaat. Ya, dikaji di berbagai majelis. Sementara Gufron, manfaatnya apa? Orang yang disebut wali majdub, manfaatnya apa? Orang gila dianggap wali. Orang sesat nggak boleh dikomentari. Sementara Syekh Sholeh Al Fauzan,
anggota Hay'ah Kibaril Ulama, anggota Lajnah Daimah, lah kok malah disebut akidahnya menyimpang. Bukan ahlu sunnah wal jamaah. Coba. Ya. Silakan berpikir.